Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya sebelum memulai sesi ini, pasti Bapak Ibu pernah capek dari pagi sudah bersama-sama kita di sini, bahkan mungkin kawan-kawan di sini dari tadi belum ada sesi istirahat ini sebenarnya. Jadi mohon izin Bapak Ibu, silakan benarkan posisi duduk Bapak Ibu, nyamankan, rilekskan posisi duduknya. Kalau yang memungkinkan silahkan nyalakan kameranya. Kita akan ice breaking bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Kita akan ice breaking sama-sama. Tetap di posisi duduk Bapak Ibu. Yang lesehan silahkan lesehan, benarkan posisi duduknya. Yang menggunakan kursi bisa nyamankan posisi duduknya, sandarkan bahunya, regangkan. Saya izin untuk share screen dulu. Mudah-mudahan bisa terlihat. Terlihat ya, Bapak Ibu. Terlihat, Pak. Oke. Mudah-mudahan suaranya juga bisa kedengaran. Silakan ikuti video berikut ini, Bapak Ibu. Take it down. It's up, up, take it down, up, up, take it down, up, up, one side, out, in, change, out, in, good, out. We're gonna keep the feet the same, add the arms, push, pull it in, push, pull it in, change. Semangat, Bapak Ibu. Siap. Petik. Oke. Nikmati irama musiknya, Bapak Ibu. Oke. Tempat saya sendat-sendat, Pak. Jadi saya jogetnya sendat-sendat juga. Rupanya tempat Pak Irwansah yang lancar nih ya. Tempat saya sendat-sendat. Semangat gelasnya, Bapak Ibu. Gak ada suaranya tempat saya. Suaranya terdengar ya? Easy sway. Feel it. We're going to go back to that cross. Here we go. Cross, shoulders, rock, rock. Cross, shoulders, rock, rock. Punch it up. Good. Work it, work it. Slow. 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 Slow down. Bapak Ibu. We're going to cross. Wind it down. Sekali lagi, Bapak Ibu. Air. So excited to announce the challenge is finally offering variety and I can't wait for you to see it. I don't know if you heard, but we'll check the boundaries. Did you hear me right? No matter your age or ability, this is for you. If you are of age, if you are a wheelchair user, mobility age user, Cukup ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya izin stop.
proses. Mudah-mudahan di sisi ini kita tidak terlalu lama ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita memulai sesi, tak kenal maka tak tahu gitu kan bahasanya. Jadi untuk sesi perkenalan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri, tapi kita bermainnya di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Kita akan bermain fakta atau hoak Bapak Ibu. Jadi saya akan memperkenalkan diri. Menurut Bapak Ibu, saya ini adalah orang yang pencinta kopi. Menurut Bapak Ibu, fakta atau hoak? Silahkan dituliskan di kolom chat. Oke, kemudian gercep. Mungkin beberapa kabar yang lain. Kemudian saya akan memberikan satu statement lagi. Saya adalah penyuka drama Korea, Bapak Ibu. Saya senang Sekretaris Kim, saya senang aktornya itu Son Joong Ki, kemudian Descendant of the Sun. Menurut Bapak Ibu, ini fakta atau hoak, Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Ada yang bilang fakta, ada yang bilang hoak. Kemudian saya ini senang sekali olahraga Bapak Ibu. Mau olahraga sepak bola, bola basket, bola voli, ada bahkan olahraga renang, lari dan lain sebagainya. Menurut Bapak Ibu saya itu fakta atau hoax? Ada yang bilang fakta, ada yang bilang hoax. Dan terakhir Bapak Ibu nih, saya ini orangnya senang sekali main game Bapak Ibu. Mau itu game PC, game di handphone seperti Mobile Legends, PUBG dan lain sebagainya. Menurut Bapak Ibu, fakta atau hoax Bapak Ibu? Oke, seru sekali Bapak Ibu. Sekarang kita akan klarifikasi terkait statement saya barusan. Saya akan coba share screen perkenalan saya ya. Kemudian gimana Bu Liana? Sudah terlihat ya? Nggih, sudah terlihat Pak. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Irwansyah. Saya aslinya dari Barabai, Hulu Sungai Tengah Bapak Ibu. Kemudian agama Islam. Kebetulan saya posisi tinggal di Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu. Mata pelajaran yang saya ampu adalah pendidikan olahraga, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, jadi kalau melihat sekilas profil saya, Bapak Ibu sudah tahu ketika saya menyebutkan saya senang olahraga, berarti itu fakta ya Bapak Ibu ya? Fakta. Kemudian saya ke bawah, riwayat pendidikan juga saya bersekolah di Hulu Sungai Tengah sampai jenjang SMA, kemudian berkuliah di Universitas Rambu Mangkurat. Kemudian saya juga tergabung bersama Sahabat Rumah Belajar atau Sahabat Teknologi di tahun 2021, serta GMT dan lain sebagainya. Terkait statement tadi Bapak Ibu, ketika saya sebut penyinta kopi, memang idealnya saya adalah seorang yang penyinta kopi-kopi apa saja sudah saya cicipi, saya senang sekali, apalagi saya tidak bisa mengawali hari tanpa meminum segelas kopi di pagi hari Bapak Ibu. Tapi ketika statement yang kedua, saya suka drama Korea, itu hoax Bapak Ibu. Saya kenal, saya tahu apa itu drama Korea, mungkin karena lingkungan, karena di rumah juga istri sering nonton drakor, jadi mau nggak mau saya kenal, oh siapa, apa yang ditonton dan sebagainya. Tapi sebenarnya saya tidak suka nonton drama Korea. Tapi setidaknya dari sana kita belajar. Apa yang kita tidak sukai boleh jadi itu yang murid kita senangi sebenarnya. Sama seperti perkembangan teknologi, kita terbiasa dengan zona nyaman, takut untuk berubah dan sebagainya. Sebenarnya itu yang diharapkan oleh murid-murid kita. Sama seperti halnya saya sebutkan statement saya senang main game dan sebagainya, saya senang Mobile Legends, itu juga hoax Bapak Ibu. Sebenarnya saya tidak terlalu terbiasa untuk main game ini. Tapi saya ngerti apa itu Mobile Legends, itu PUBG, anak saya main kok di mana-mana. Jadi mau nggak mau saya mencoba masuk ke dalam dunia mereka, bagaimana supaya mereka interest, mereka senang. Bahkan murid-murid kita di sekolah zamannya sudah seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Yuli di awal tadi ya Bapak Ibu, terkait
anak-anak itu sudah canggih dari lahir. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita dulu lahir, bahkan mungkin ada yang mungkin lahir belum ada listrik dan sebagainya beberapa di sini kan. Sekarang anak-anak lahir itu apa yang disodorkan pertama kali? Sebelum diajankan anak itu lahir itu langsung dipoto, langsung di video. Bayangkan, itu sudah didoktrin dari awal anak itu sudah agar melek teknologi. Jadi tidak bisa kita pungkiri hal-hal yang demikian seperti itu. Nah, jadi kita hari ini di sisi saya khususnya kita akan banyak bermain di dashboard ya Bapak Ibu ya. Izin saya cukup ya perkenalan dari saya ini sekilas gambaran sekaligus saya mengajak Bapak Ibu nih untuk bagaimana kita bersama-sama masuk ke dunia anak-anak kita, karena apa? Karena hakikatnya kita guru ini adalah pelayan mereka di sekolah. Bagaimana kita harus menyelami dunia mereka, membaur dengan mereka agar apa yang kita sampaikan akan diterima oleh mereka. Nah, jadi itu gambarannya sedikit. Kita akan masuk ke dashboard. Dashboard tadi yang chat juga ada terkait dashboard yang sudah adopsi. Bisa di-share-kan kembali untuk adopsi. ID bersama Pak Sarani, Kokaptennya dari Kabupaten Tabalong. Nah, jadi mungkin kita di sisa ini akan bermain di 2 dashboard. Terakhir nanti mungkin di sisi akhir kita akan main di dashboard branding punyanya BPMP Provinsi Kalimantan Selatan. Masih agak loading. Mudah-mudahan bisa masuk. Saya coba prepare satu device lagi. Masih belum terlihat ya? Nggih, masih belum Bapak, masih loading. Saya stop share screen dulu, baru saya share lagi ya. Nggih, silahkan. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang belum masuk grup, silakan Nggih masuk grup. Linknya ada di kolom komentar. Baik, sambil kita menunggu Bapak Irwansah, linknya kirim ulang. Oke, nggih, bakal kirim ulang. Nggih, sudah kirim. Nah, banyak sekali yang mengirimkan sudah. Untuk presensi Bapak Ibu sekalian nanti di akhir ya. Jadi mohon bertahan sampai akhir. Ini 77 peserta, mohon segera masuk ke grup karena di grup baru ada berapa ya ini? Ada 39 Bapak Ibu. Nah, masih banyak yang belum masuk. Sambil kita menunggu Bapak Irwansah.
Sepertinya Bapak Irwansyah kita keluar nih. Oke. Atau sambil kita, Ibu Raihani, kita bahas soal penugasan bisa, Ibu? Untuk detail penugasannya. Sambil kita menunggu Bapak Irwansyah, mungkin jaringan Sidin yang masih kurang ada gangguan mungkin. Assalamualaikum Ibu Raihani. Oh, nggak bisa buka speaker. Oh. Oh, sudah bisa. Sudah bisa. Terlempar ya, Pak Inggih, Irwannya? Inggih, mungkin sambil kita nunggu Sidin, Bu, Oke. kita membahas detail penugasan, Bu. Oke, baik. Penugasan ya, bentar. Inggih. Oke, sudah dapat. Saya cari dulu. Oke, baik. Penugasannya. Kedengaran ya suara saya ya? Inggih, kedengaran, Bu. Oke, sambil nunggu Pak Irwan ya. Mungkin nanti Pak Irwan bisa menambahkan lagi. Jadi penugasan untuk kegiatan webinar ini tujuannya adalah bukan hanya sekedar mendapatkan sertifikat ya Bapak Ibu sekalian, kita luruskan kembali niatnya. Jadi kita luruskan kembali niatnya, tujuan kita dalam penugasan ini adalah salah satunya adalah ini upaya kita semua, upaya Bapak Ibu yang khususnya berada di Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan transformasi digital pada kegiatan pembelajaran, pada pemanfaatan hal-hal yang berkaitan dengan akun belajar.id. Jadi berdasarkan dari awal ketika Pak Yuli, Kepala BPMP, kemudian juga himbauan dari dinas tadi yang mewakili, kemudian juga dari Kokapten sama Kapten belajar.id, khususnya Kabupaten Tabalong juga tadi sudah mengimbau di awal bahwa Kabupaten Tabalong itu merupakan salah satu kabupaten yang dashboardnya itu rendah gitu dalam segala macam hal kebanyakan ya. Jadi rata-rata rendah dibandingkan kabupaten lainnya. Pemanfaatan akun belajar.id ini. Jadi penugasan ini marilah sama-sama kita fokuskan bukan hanya sekedar mendapatkan sertifikat dalam kegiatan webinar ini, tapi lebih kepada ikhtiar kita, usaha kita bersama-sama untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan akun belajar.id, mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan bonusnya nanti Kabupaten Tabalong tidak lagi menjadi sebuah kabupaten yang meskipun ada di gerbang IKN, tapi bukan yang terakhir di Kalimantan Selatan dalam urutan dashboard gitu ya. Jadi ini salah satu ikhtiarnya. Maka yang pertama tadi sudah disepakati nantinya Bapak Ibu sekalian yang ada di sini pesertanya mengimbaskan uji kompetensi pelajar belajar.id yang telah saya paparkan tadi, minimal 20 pelajar jenjang SD dan SMP per peserta. Nah, jadi per peserta. Kemudian batas waktu pengumpulan tugas itu 1 minggu paling lambat. Jadi seminggu ke depan ini diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa mengimbaskannya atau mendampingi peserta didik Bapak Ibu sekalian, satu peserta minimal 20 pelajar jenjang SD dan SMP. Artinya kalau jenjang TK ini nggak masuk, karena jenjang TK nggak bisa menerapkan uji kompetensi pelajar belajar.id. Nah, yang mana yang bagian penugasannya? Jadi pengumpulan penugasan ini nanti Bapak Ibu akan kami kasihkan link formnya. Link form pengumpulan penugasan. Di situ Bapak Ibu nanti wajib men-screenshot
men-screenshot dashboard hasil dari uji kompetensi yang Bapak Ibu lakukan di sekolah Bapak Ibu. Di mana nanti dapat dashboardnya? Tadi di bagian yang saya paparkan tadi, di di laman belajar di mana saja Repo Indonesia tadi itu sebenarnya ada. Tapi nanti mungkin untuk lebih memudahkan, mungkin kami share kembali. Jadi di mana bahan-bahan yang Bapak Ibu perlukan untuk uji kompetensi nanti akan kami share kembali. Berikut juga link form pengumpulan tugasnya. Jadi saya tekankan kembali Bapak Ibu nanti setelah ini dalam 1 minggu ini diharapkan atau wajib mengimbaskan kepada peserta didiknya untuk melakukan uji kompetensi pelajar-belajar.id 1 peserta minimal 20 pelajar, baik itu jenjang SD maupun jenjang SMP. Minimal ya Bapak Ibu ya, berarti kalaunya lebih boleh. Gitu. Kemudian yang kedua, penugasan yang kedua adalah ini khusus TK. Karena jenjang TK tadi tidak bisa menerapkan uji kompetensi pelajar-belajar.id, maka di TK diminta tugasnya diganti, yakni bukti aktivasi akun jenjang TK. Buktinya berapa persenkah yang sudah teraktivasi akun belajar.id jenjang TK. Jadi khusus TK. Jadi screenshot lagi nih Bapak Ibu ya, yang jenjang TK-nya. Kemudian yang ketiga, screenshot ringkasan explore raport pendidikan. Kecuali jenjang TK. Nah, jadi jenjang TK nggak dapat jatah ini. Nggak dapat tugas meng-screenshot ringkasan explore raport pendidikan. Karena di jenjang TK, kalau tidak salah, raport pendidikannya tidak ada menu explore. Nah, jadi ini untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Oh, tadi ya, uji kompetensinya juga masuk jenjang yang SD, SMP, SMA, SMK, jika ada masuk ke dalam peserta di sini ya. Jadi jika pesertanya ada jenjang SMA atau SMK, maka juga wajib minimal 20 pelajar untuk diimbaskan uji kompetensi pelajar belajar.id-nya. Jenjangnya saya lupa tadi menekankan. Kalau TK, karena tidak bisa pelajar belajar.id, maka aktivasi akun belajar.id-nya yang nanti di screenshot, gitu ya. Itu yang nanti dimasukkan ke dalam form pengumpulan penugasan. Kemudian screenshot ringkasan explore raport pendidikan itu juga hanya ada di jenjang selain TK, karena TK tidak ada. Nah gitu ya. Jadi siapkan juga, buka dulu raportnya, raport pendidikannya, explore dulu, nanti dilihat dari dashboard, kalau tidak salah ini ya, nanti kita tekankan lagi di grup kita, apakah dashboard atau pantauan yang mana nanti di screenshot, itu yang nanti akan dikumpulkan sebagai penugasan. Nah, jadi 3 ini, aktivasi akun belajar.id, uji kompetensi pelajar belajar.id, ringkasan explore raport pendidikan, itu semuanya screenshot. Screenshot saja bahwa telah melakukan gitu ya. Nanti ditekankan lagi seperti apa screenshotnya. Kemudian yang keempat adalah screenshot unggah bukti karya di PMM beserta link bukti karya yang diunggah. Nah, jadi tadi kan sudah diberikan ya Bapak Ibu ya gambaran salah satu alternatif untuk mengerjakan membuat bahan ajar di bukti karya. Jadi salah satunya salah satunya bisa diunggah di bukti karya. Boleh itu bahan ajar tadi atau tugas praktik baik berupa Chromebook. Nah, tapi yang sudah mengerjakan tugas praktik baik Chromebook diupload ke bukti karya itu tidak perlu lagi mengunggah membuat bahan ajar di bukti karya di PMM. Jadi salah satu saja. Ini khusus kepada mereka-mereka yang sekolahnya punya Chromebook. Maka utamakan sekolah yang punya Chromebook tadi membuat praktik baik penggunaan Chromebook, kemudian upload di tugas praktik baik di PMM, di bukti karya juga ya, tapi di PMM. Nah, nanti yang di screenshot adalah setelah mengunggahnya di dalam PMM bukti karya, dan yang dimasukkan ke dalam pengumpulan tugas adalah linknya, link tugas praktik baiknya.
Nah, bagi Bapak Ibu yang sekolahnya tidak mempunyai Chromebook, maka tugasnya diganti dengan membuat bahan ajar. Bahan ajarnya unggah ke bukti karya, kemudian di screenshot, kemudian kumpul juga linknya. Nah, jadi seperti itu. Nanti saya akan share berupa tulisan ya. Siapa tahu nanti tidak ngeh apa sih yang disebutkan tadi gitu. Nah, itu Ibu Hayatul, kesepakatan tugas malam tadi seperti itu. Nanti saya share lagi, kita share lagi ya, berarti nanti di grup WA ya. Gitu. Harapannya sih ada pertanyaan, atau mungkin saya share sementara di sini ya, di kolom komentar dulu. Supaya jika ada yang tidak paham, nanti ditanyakan. Jika tidak ingin bertanya di sini, nanti bisa lanjut di grup WA. Nah, itu ya. Nggih. Jadi ada pilihan-pilihannya gitu. Nanti saya share juga mungkin di WA ya. Ya, nggih. Oke. Penting masuk grup WA Bula. Iya. Bapak Irwansyah, apakah sudah ada bersama kami di sini? Sudah ada, Bu. Sudah terdengar. Oh, Alhamdulillah. siap. Kayaknya untuk kameranya Alhamdulillah. saya mau izin untuk webcam ya, karena tadi langsung terlempar saya. Nggih, silakan Bapak. Oke, saya izin melanjutkan kembali Bu Rai. Terima kasih tadi sudah mengambil alih. Apalagi tadi kaitannya Siap. pas sesi penugasan, jadi ini akan ada kaitannya dengan sesi penugasan Bapak Ibu. Saya izin share untuk dashboardnya kembali. Dashboardnya bisa dikirimkan, bisa tolong kirimkan di kolom chat. Tapi amannya Bapak Ibu silakan bergabung di grup WA. Kita akan lebih leluasa nanti di sana berkomunikasi terkait dashboard ini. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Oke. Di sini adalah dashboard laporan praktek baik pemanfaatan Chromebook terakhir update di 7 Oktober yang lalu. Tabalong khususnya berada di posisi 9. Kita ini bukan istilah implementasi pendidikan, bukan adu balap-balapan, adu cepat-cepatan. Ini adalah gambaran dari potret pendidikan yang ada di suatu daerah sebenarnya. Seperti baik lagi, sama halnya seperti raport di awal tadi adalah cerminan, maka ketika bicara dashboard terkait praktik baik Chromebook ini adalah cerminan bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan Chromebook di Kabupaten Tabalong khususnya. Terakhir, info yang saya dapat ada 60 sekolah yang sudah mendapatkan Chromebook di Kabupaten Tabalong. Sayang sekali ketika Chromebook itu hanya digunakan ketika AN, TKNBK khususnya ya, untuk SD dan SMP. Sayang sekali. Padahal banyak sekali manfaat terkait pemanfaatan Chromebook ini. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara meningkatkan ini. Ini kan adalah satu dashboard data. Data ini akan melihatkan mana kekuatan kita, mana kekurangan kita, mana kelemahan kita. Tapi dari sana bukan berarti serta-merta itu akan menjadi satu gambaran secara keseluruhan. Yang mana kurang berarti perlu kita perbaiki sehingga tingkat pemanfaatan Chromebook khususnya di Kabupaten Tabalong akan meningkat. Saya perumpamakan ini adalah satu penyakit ya Bapak Ibu ya. Satu penyakit. Jadi memang sebenarnya ini bukan penyakit yang berbahaya sebenarnya, tapi ini suatu penyakit. Tapi setiap penyakit itu ada obatnya Bapak Ibu. Nah, cara untuk mengobati yang ada di sini yang 7 ini bagaimana caranya? Nah, itu yang perlu kita samakan persepsi hari ini Bapak Ibu. Untuk mengobatinya banyak sekali caranya, salah satunya dengan menggunakan pemanfaatan Chromebook ini melalui praktik baik. Praktik baik yang paling sederhana adalah bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bu Rehani ya, terkait membuat bahan ajar menggunakan Google Workspace ya, bisa itu Google Doc, kemudian Google Slide, kemudian diterapkan, diimplementasikan di kelas Bapak Ibu masing-masing atau bahkan secara lebih luas lagi di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Tapi itu harus didokumentasikan Bapak Ibu. Boleh jadi saat ini Bapak Ibu sudah memanfaatkan Chromebook di sekolah atau di kelas Bapak Ibu masing-masing, tapi itu tidak terdokumentasikan. Sehingga tidak masuk di data sini. Bahwasanya Bapak Ibu telah melaksanakan pemanfaatan praktek baiknya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah dapat link di sini ada berbagai link untuk contoh melaksanakan praktik baik menggunakan Chromebook. Saya akan buka salah satu link untuk template-nya dulu ya Bapak Ibu ya.
Waduh. Kita pelan-pelan saja, mudah-mudahan tidak terlempar kembali. Oke, ini adalah salah satu contoh pemanfaatan Chromebook. Di sini Bapak Ibu nanti bisa di-download file ini, kemudian bikin baru lagi dengan versi Bapak Ibu. Karena kalau di sini tidak bisa diedit ya, dia harus minta download dulu di file, kemudian download berupa atau buat salinan juga bisa, buat salinan berupa Google Doc atau di-download berupa Word, silahkan, bebas Bapak Ibu. Yang pasti Bapak Ibu isikan biodata Bapak Ibu, terdiri dari nama, email belajar ID Bapak Ibu, jabatan, apakah guru, kepala sekolah, guru mapel, dan lain sebagainya, sekolah tempat Bapak Ibu, kemudian kabupaten, kota, provinsi, serta jangan lupa masukkan foto terbaik Bapak Ibu di sini. Nah, kemudian setelah biodata sudah kelar, Bapak Ibu akan mengisikan isian berupa star di sini. Nah, saya mengumpamakannya star. Jangan lupa di awal judul dari pemanfaatannya dulu Bapak Ibu tulis, banyak sekali referensinya. Kita nanti akan masuk ke dashboardnya untuk pemanfaatan Chromebook ini. Star ini apa Bapak Ibu? Star ini adalah situasi tantangan, situasinya bagaimana yang ada di sekolah, kemudian tantangannya seperti apa, A-nya aksi. Aksinya ngapain? Setelah ada situasi fenomena di sekolah seperti apa, tantangannya seperti apa, aksinya apa? Nah, langkah 1 ngapain aja, langkah kedua apa aja. Saya tidak akan masuk ke dalam sana Bapak Ibu ya, karena banyak sekali tentu akan referensinya sangat banyak sekali akan Bapak dapati, Bapak Ibu dapati. Kemudian R-nya apa? Dampak dan refleksi. Refleksinya dari kegiatan itu apa? Apa yang didapatkan dari kegiatan itu? Perubahan dari apa? Peningkatan dari apa? Kemudian kemudahan apa yang didapat? Nah, ini adalah template yang ada ya Bapak Ibu. Kalau tips dan sebagainya ini sunnah saja kalau bahasanya. Yang penting ada dulu template seperti ini. Setelah template-nya ada Bapak Ibu, maka apa yang ada di sini akan Bapak Ibu masukkan kembali ke dalam satu PMM. Maka template tadi kan berupa Google Doc ataupun Word ya Bapak Ibu ya. Disimpan berupa PDF, dimasukkan ke PMM. Kemudian yang kedua dilaporkan di link di sini Bapak Ibu. Nah, akan membuka bagaimana aksi nyata dan sebagainya. Oke, ini laporan pemanfaatan Chromebook. Oh, ini bukan linknya ya? Sebentar, saya stop share screen dulu, saya cari link yang benar. Oh, ada di sini. Saya ganti share screen-nya. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah tadi kita sudah menggunakan template-nya, menggunakan star, kemudian mengisi template-nya. Di sini ada contohnya. Contohnya di sini, nanti saya akan share ya materi ini, jadi Bapak Ibu bisa lebih menyelami lagi, banyak sekali manfaatnya. Salah satunya tadi bisa menggunakan, membuat bahan ajar. Kemudian, praktik baiknya dimasukkan di link sini Bapak Ibu. Lari ke sini. Siang ini kurang bersahabat kayaknya jaringan saya. Tadi pagi lancar jaya. Masuk ke siang. Oke, ini. Nggak apa ya, kita pelan-pelan saja. Nah, ini linknya untuk pemanfaatan Chromebook yang kita masukkan yang dari template tadi ya Bapak Ibu ya. Di sini ada juga rekapannya sudah pemanfaatannya yang tadi saya sampaikan di adopsi awal. Anda boleh mengisi form ini lebih dari 1 kali. Pastikan ini adalah akun belajar ID Bapak Ibu, jangan akun pribadi ya supaya terdata pemanfaatannya. Kemudian Bapak Ibu akan mengisi link di bawah ini dari emailnya. Ketika
ini sudah akun belajar ID Bapak Ibu, tinggal dicentang, kemudian isikan nama lengkap, email belajar ID dituliskan kembali, bisa di copy paste saja di atas tadi, kemudian nomor WA Bapak Ibu, NPSN Bapak Ibu ya, nomor pos sekolah Bapak Ibu juga dicantumkan di sana agar terdata bahwa Chromebook di sekolah Bapak Ibu memang dimanfaatkan gitu kan. Jangan sampai tidak dimanfaatkan, sayang sekali. Dan juga ketika ini ada data NPSN sekolah dan nama sekolah, saya bukan menakuti ya. Ada beberapa kasus kejadian di beberapa daerah Chromebook yang ada di sekolah itu ditarik. Kenapa? Karena tidak dimanfaatkan gitu kan. Karena sayang, mubazir gitu kan. Ketika Chromebook tidak dimanfaatkan, maka bukan menakut-nakuti ya, tapi ini adalah fenomena yang ada memang yang terjadi. Jadi asal provinsinya diisi, asal sekolah, jabatan Bapak Ibu siapa, ada yang operator, ada wakil kepala guru dan lain sebagainya, silakan diisi. Jenjang sekolah seperti biasa diisi semuanya. Kemudian mata pelajaran apa ketika menggunakan Chromebook ini? Seperti tadi gambarannya ketika pengisian sulingjar, lagi rame sulingjar kan, kemudian itu bisa dimasukkan di administrasi, tidak terintegrasi dengan mapel. Tapi ketika membuat bahan ajar tadi Bu Rehani mencontohkan ketika mapelnya kelas 6, bidangnya misalnya IPAS atau apa dan lain sebagainya, maka bisa dipilih di sini tentukan bidang apa, materi apa yang diajar. Mulai mata pelajaran secara spesifik diisi. Nah ini Bapak Ibu tuliskan judulnya apa dari pemanfaatan Chromebook-nya tadi. Kemudian manfaatnya apa, bisa diberikan deskripsinya sedikit di sini. Kemudian aplikasi yang digunakan, taruhlah ketika tadi Bu Rehani mencontohkan membuat bahan ajar menggunakan Google Doc dan Google Slide, berarti aplikasi yang digunakan adalah Google Doc dan Google Slide gitu kan. Bapak Ibu bisa bebas explore untuk memanfaatkan Chromebook-nya, bisa menggunakan aplikasi apa saja, khususnya yang ada di Google Workspace for Education ya Bapak Ibu ya. Untuk link presentasi atau bukti karya LKPD, nah ini bisa dimasukkan ke dalam sini Bapak Ibu. Jadi hasil dari template yang tadi Bapak Ibu masukkan linknya, link presentasinya, misalnya Bapak Ibu mengajar membuat bahan ajar tadi, maka bahan ajar itu linknya dimasukkan di bagian sini ya Bapak Ibu ya. Nah, link presentasi atau bukti karya atau LKPD atau bahan ajar, hasil karya guru, siswa dan lain-lain, linknya itu dimasukkan di sini nantinya. Kemudian memasukkan satu foto dokumentasi ke dalam foto album dari pemanfaatan Chromebook. Linknya ada di sini. Saya coba klik link ini ya. Maka dia akan lari ke pemanfaatan Chromebook Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal masukkan saja salah satu foto ketika di kelas, mungkin ketika di mana, tinggal ditambahkan foto di sini, maka akan masuk fotonya di sini. Nah, ini ya. Oke, nah ini ada banyak sekali foto kawan-kawan seluruh Indonesia yang sudah memanfaatkan Chromebook seperti apa. Silakan Bapak Ibu nanti masukkan, klik tambah foto di sini. Kalau sudah tambahkan foto di sini, Bapak Ibu kembali lagi ke link untuk laporan ini, maka akan Bapak Ibu centang di sini. Bapak Ibu klik di sini. Artinya Bapak Ibu sudah melaksanakan untuk membagikan foto ini, untuk mengupload foto di album foto manfaat Chromebook. Kemudian masukkan lagi foto di sini. Foto di sini untuk apa? Untuk masuk ke dalam dashboard, masukkan foto lagi. Mungkin bisa jadi foto yang sama yang telah dimasukkan di link sini, masukkan lagi berupa shop file-nya ke sini. Tinggal tambahkan file, masukkan foto yang Bapak Ibu pilih. Kemudian apakah Anda bersedia dihubungi oleh pihak Google, centang saja dia sini ya Bapak Ibu ya. Kemudian upload cerita pemanfaatan Chromebook Anda di sini, gunakan template ini. Nah, template ini adalah template yang tadi saya sampaikan di awal ya. Masukkan di sini tapi berupa PDF. Karena di awal tadi kita mengeditnya bisa menggunakan Google Doc ataupun Microsoft Word ya, kalau Bapak Ibu menggunakan Microsoft, tapi saya sarankan menggunakan Google Doc karena itu produknya dari Google. Download berupa PDF, baru masukkan shop file-nya ke sini. Tambahkan filenya berupa PDF di sini. Setelah itu, upload karya Anda di bukti karya aplikasi di PMM dengan sertakan hashtag daerah Jawara. Kemudian
di mana menaruhnya di PMM, di bukti karya, di bagian praktik baik. Kalau sudah ditaruh di sana, klik di sini. Nah, sekarang kita akan taruhlah ini adalah Google Form, kita akan kembali ke contoh yang tadi. Oke. Contoh template-nya yang tadi kita sudah buat. Bapak Ibu tinggal ekspornya berupa PDF ya. Nah, ini gambaran yang sudah saya kerjakan, saya buat terkait praktik baik ini. Bapak Ibu di sini, jadi terkait pemampatan praktik baik menggunakan Chromebook ini tidak serta-merta si pengguna Chromebook saja yang mengerti, tapi ketika Bapak Ibu sekolahnya tidak mempunyai Chromebook dan sebagainya, Bapak Ibu bisa membuatkan seperti ini, tapi pembuatan praktik baik, pemanfaatan Google Workspace for Education gitu kan. Sama saja halnya. Saya pribadi di sekolah saya tidak mendapatkan Chromebook, tapi saya tetap membuat praktik baik seperti ini. Ada tadi startnya ya, situasi, tantangan, aksi, dan refleksinya. Aksinya seperti apa, fotonya dimasukkan. Sampai di sini, tinggal Bapak Ibu simpan ini berupa PDF. Nah, PDF-nya itu nanti dimasukkan di link pelaporan 1, juga di PMM dimasukkan 1 ya. Setelah sini saya tutup, saya akan buka PMM-nya. Nah, di PMM di mana? Oke, di sini kita klik PMM. PMM ini sama halnya membuat praktik baik, masukkan praktik baik di bukti karya. Kita ada 2 pilihan opsi. Yang pertama adalah berupa dokumen, tentunya menggunakan PDF. Kemudian yang kedua adalah berupa video. Video yang mana diambil dari link YouTube. Kalau terkait laporan pemanfaatan Chromebook ini, mostly kita hanya menggunakan PDF ya, karena ada template yang sudah tersedia. Tapi bisa saja Bapak Ibu mau memasukkan dua-duanya, memasukkan PDF-nya juga untuk link laporan, tapi untuk lebih dinamis pergerakannya, Bapak Ibu juga membuat video terkait pemanfaatan Chromebook yang ada di sekolah Bapak Ibu. Belum diklik ya ini untuk PMM-nya. Bentar. Nah, oh ya, 2 kali. Nah, setelah masuk di PMM, maka tampilannya akan seperti ini. Yang punya saya tadi, lihat karyanya, maka karyanya sama seperti template yang ada tadi, Bapak Ibu. Bagaimana cara memasukkannya? Nanti kita akan coba simulasikan sebentar, tapi saya yakin Bapak Ibu juga sudah pernah, bagi yang sudah pernah akan terbiasa, tapi kita akan refresh kembali. Ini adalah karya yang tadi sama persis gitu kan, karena kita masukkannya berupa PDF. Saya akan kembali bagaimana cara memasukkannya di bukti karya. Oke, sebentar. Oke, ini adalah tampilan dashboard menu utama di PMM ya. Tampilan Bapak Ibu, ini ada pastikan profil punya Bapak Ibu masing-masing. Di mana sih menaruh bukti karya? Bukti karya adalah di mencari dan berbagi inspirasi. Ikonnya ada seperti figura ya, figura warna merah. Klik saja di sana. Kemudian di sini Bapak Ibu akan masuk ke bukti karya. Ada eksplorasi karya saya ditandai. Maka Bapak Ibu karena di awal akan tambahkan karya di sini. Pilih di sini adalah praktik baik. Kemudian pilih dokumen. Baru masukkan template dokumen yang tadi berupa PDF di sini. Tambahkan narasinya dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu untuk pemanfaatan praktik baik Chromebook. Kita balik lagi ke adopsi ini ya Bapak Ibu ya.
Nah, di adopsi ini Bapak Ibu, ini terlihat per kabupaten Bapak Ibu ada 7 orang. Maka ini bisa dilihat siapa saja sekolah mana yang sudah memanfaatkan akan terlihat. Kita akan coba cari di sini Tabalong ya. Oke, Tabalong. Nah, maka dia akan muncul sekolah mana saja atau siapa saja yang sudah melaksanakan praktik baik. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya gambarannya. Di sini banyak sekali cerita praktik baiknya bisa jadi referensi Bapak Ibu. Tapi ketika ini gambarannya satu Kalimantan Selatan, maka akan lebih banyak lagi terlihat terkait pemanfaatan Chromebook. Nah, ini gambaran untuk pemanfaatan Chromebook. Untuk penugasan nantinya akan lanjut ke sesi berikutnya terkait penugasan untuk Chromebook. Mumpung saya masih buka PMM, saya juga akan menyinggung sedikit terkait dashboard di PMM Bapak Ibu yang sudah disinggung di awal tadi, baik itu dari Pak Yuli, dari BPMP, kemudian dari Dinas Pendidikan juga tadi juga sudah ada. Untuk Tabalong ya khususnya kita akan cari di Kabupaten Tabalong di sini. Kabupaten Tabalong, maka di sini terdata di sini ada 3.900 jumlah guru dan kepala sekolah yang aktif. Indikatornya kalau di PMM ada 5, ada mulai belajar, progres belajar, menggunakan asesmen, menggunakan bahan ajar, dan aksi nyata. Gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Balik lagi seperti di awal yang saya sampaikan, ini adalah penyakit Bapak Ibu. Penyakit, kenapa penyakit? Karena warnanya masih merah, banyak merah kan gitu. Ketika penyakit ini ada, bukan berarti kita manusia tidak pernah sakit, betul kan? Ya Bapak Ibu ya, kita manusiawi, pernah sakit gitu. Sama seperti dashboard ini, sakit tidak apa-apa, tapi dari sakit itu apa kita berusaha niat untuk menyembuhkannya atau tidak. Nah, penyakit di sini kita bisa mengatasinya ya Bapak Ibu. Mengatasinya bagaimana? Mulai dari belajar di sini untuk Kabupaten Tabalong, cukup baik 509 dari 3.900 guru dan kepala sekolah ya. Ada 511, 955 yang masih perlu ditingkatkan. Baiknya sudah luar biasa, banyak sekali yang sudah baik. Mulai belajar ini silakan Bapak Ibu buka di pelatihan mandiri di sana. Ketika Bapak Ibu mulai untuk membuka topik di pelatihan mandiri, mulai mengekspor di sana, Bapak Ibu akan masuk di baik di sana. Makin banyak Bapak Ibu mengekspor topik di sana, maka indikatornya maka akan baik untuk dashboardnya untuk penilaiannya di sini Bapak Ibu untuk mulai belajar. Progres belajar ini seperti apa? Progres belajar ini obatnya adalah setelah Bapak Ibu masuk ke dalam topik, maka berapa lama waktu Bapak Ibu berselancar di dalam topik tersebut, kemudian berapa lama video yang ditonton, yang dihabiskan. Semakin lama di sana, maka progres belajarnya juga akan meningkat. Jadi cukup baik, perlu tingkatkannya dengan beberapa. Ini untuk progres belajar. Kemudian, yang berikutnya, saya ke ini ya, ke aksi nyata dulu ya, karena ini masih berhubungan dengan mulai belajar dan progres belajar. Aksi nyata ini adalah bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan topik itu. Topik itu terdiri dari modul, kemudian setiap modul itu ada post-testnya, ada latihannya. Setelah itu ada aksi nyata. Nah, bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan topik itu dengan menerapkan aksi nyata. Aksi nyata sekarang variatif sekali Bapak Ibu, tidak mesti harus sosialisasi, harus diseminasi, banyak sekali aksi nyata pilihan yang bisa Bapak Ibu kerjakan di sana. Ketika aksi nyatanya dikerjakan, maka presentasinya akan membaik. Di sini masih 3031 yang merah yang perlu ditingkatkan. Jadi istilah di sini cara untuk mengatasinya, untuk membirukannya bagaimana. Apalagi kalau kita lihat di dashboard bawah ini nanti akan berdampak kepada gambaran sekolah ya, tidak per individu gurunya. Taruhlah saya ambil contoh, mohon maaf ya kalau ada SD Negeri Salikung di sini. Nah, SD Negeri Salikung yang terbaca di sini dengan NPSN ini jumlah guru sekian, mulai belajarnya perlu ditingkatkan, menggunakan perangkat ajarnya masih cukup baik dan sebagainya. Ini gambarannya adalah potret dari sekolah. Cara memperbaikinya apa? Mulai belajar topiknya diakses, progres belajarnya lama berselancar, time span-nya bagaimana di topik tersebut di PMM, kemudian aksi nyatanya bagaimana Bapak Ibu telah atau sudah menyelesaikan aksi nyata. Memang aksi nyata ini prosesnya agak panjang ya, mulai dari Bapak Ibu menunggu hasil verifikasi, dari hasil verifikasi mungkin ada perbaikan atau langsung divalidasi, maka akan muncul dapat sertifikat dan lain sebagainya. Oke, itu akan pembahasan panjang di bab khusus lagi terkait pelatihan mandiri.
Pelatihan mandiri di mana letaknya Bapak Ibu? Ketika lihat dashboard awal, pelatihan mandiri ada di pengembangan diri di sini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa explore kembali bagaimana pelatihan mandiri di sini. Banyak sekali topik-topiknya. Sekarang ada 38 total topik yang tersedia. Mudah-mudahan update terbaru apakah bertambah terkait topik yang ada ini. Nah, ini ada banyak sekali topik yang bisa Bapak Ibu explore, apalagi tadi ada kaitannya dengan rapor pendidikan ya. Bisa Bapak Ibu explore topik-topik yang berkaitan dengan bagaimana rapor pendidikan di sekolah Bapak Ibu atau frekuensi yang lebih kecil lagi di kelas Bapak Ibu masing-masing. Lalu kita kembali ke adopsi gambaran menggunakan asesmen dan menggunakan perangkat ajar. Dua ini berhubungan ya Bapak Ibu ya. Di sini menggunakan asesmen masih 2.250, menggunakan perangkat ajar masih 1.400 yang masih perlu ditingkatkan. Kalau sudah di kuning dan di biru ini tinggal dilanjutkan saja karena rapotnya sudah lumayan cukup baik dan baik. Kita akan concern di yang warna merah di sini ya. Di mana ini penyakit ada dua. Kemudian cara mengobatinya, obatnya di mana? Nah, kembali lagi ke PMM Bapak Ibu. Di PMM ini dashboard utama. Dua tadi ada di bagian paling atas di kegiatan belajar mengajar. Ada asesmen murid dan perangkat ajar. Bagaimana cara membirukan itu dari yang perlu ditingkatkan warna merah supaya jadi biru? Untuk asesmen murid, Bapak Ibu cukup klik di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa cari asesmen, gunakan asesmen apapun yang ada di sini. Sesuaikan dengan fase Bapak Ibu. Bisa pilih ini mulai dari fase PAUD, fase A, B, C, D, E, F ada lengkap di sini. Bahkan SMK, SLB juga lengkap. Silakan dipilih di sini. Saya contohkan ini di fase D ya. Pilih mata pelajaran. Misalnya taruhlah bahasa Indonesia. Oh, belum diklik ya. Bentar, bahasa Indonesia. Oh, ini oh iya, bentar. Saya belum bisa ngeklik nih karena terlindung oleh dashboard ini. Saya kecilkan dulu tampilannya. Masih saja. Oke, saya pindahkan ini deh. Nah, baru bisa. Masih dikembangkan, berarti tidak ada, cari filter lagi yang lain. Oke, saya cari yang matematika deh. Nah, ini ada ya, Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu klik nih, saya contohkan saja ya. Sampai di sini, asesmen, silakan Bapak Ibu lihat berkasnya, kemudian unduh berkasnya. Maka sampai di sana Bapak Ibu sudah terekam di adopsi ini, Bapak Ibu sudah menggunakan asesmen. Cuman karena terkait ini gambarannya adalah sekolah ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu sendirian saja menggunakan asesmen, maka terbacanya mungkin baru cukup baik, bahkan masih mungkin bisa jadi perlu ditingkatkan. Gambarannya adalah kalau ini ada 10 guru ya di SD Negeri Salikung ada 10 guru, ya minimal 50% lebih sudah menggunakan asesmen, maka indikasi di sini pun akan berubah secara otomatis. Menggunakan asesmen tadi mulai dari lihat, kemudian unduh, itu bisa digunakan Bapak Ibu. Nah, jadi untuk memperbaiki raport gambaran di dashboard sekolah Bapak Ibu masing-masing. Tentunya ketika sekolahnya meningkat di Kabupaten Tabalong khususnya, maka raport untuk kabupaten secara umumnya itu akan juga meningkat. Kemudian menggunakan perangkat ajar sama seperti yang tadi ya Bapak Ibu ya di PMM di kegiatan belajar mengajar. Sama seperti menggunakan asesmen, menggunakan perangkat ajar di sebelah sini silakan klik saja Bapak Ibu, kemudian cari materinya apa, lihat, kemudian pilih mata pelajarannya sampai download dan sebagainya, maka itu akan mempengaruhi dashboard yang ada di sini. Tapi ingat Bapak Ibu, ini adalah raport secara satuan pendidikan, maka ajak teman-teman Bapak Ibu di sekolah untuk sama-sama menggunakan asesmen dan menggunakan perangkat ajar. Kenapa saya memberi gambaran ini? Karena ini terkait PMM Bapak Ibu, ini adalah wadah, adalah rumah bagi kita guru khususnya seluruh Indonesia.
Di sini tempat kita berbagi, tempat kita sharing dan sebagainya. Boleh jadi tadi Bapak Ibu membuat bahan ajar ya bersama dengan Bu Rehani. Bahan ajar yang Bapak Ibu masukkan di sini bisa digunakan oleh kawan-kawan yang ada di Pulau Jawa sana, kawan-kawan yang ada di Pulau Sulawesi. Dan kita nggak belum ada waktu nih buat bikin bahan ajar, buat bikin asesmen, buat bikin penilaian. Kita bisa mencomot asesmen yang telah dibuat oleh orang Sumatera. Kita bisa mencomot asesmen yang diberikan yang telah dibuat di sini oleh orang Papua. Itu adalah wadah saling berbagi. Tentunya dengan berbagi kita tidak kehabisan bahan untuk mengajar sebenarnya. Dan satu yang saya tekankan di sini, kenapa banyak sekali memang fitur berbagi asesmen, perangkat ajar, modul ajar, bahan ajar dan sebagainya di Google ya, karena apa-apa sekarang kita pasti larinya ke Google. Tapi ketika di PMM ini dia sudah terkurasi, dia sudah tervalidasi, dan tentunya di PMM ini tidak ada iklan dan sebagainya, lari ke link ini dan sebagainya ketika mau download. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu, saya yakin ketika Bapak Ibu berselancar di Google untuk mencari soal misalnya, karena sekarang musim-musimnya OTS ya, soal OTS misalnya, Bapak Ibu untuk mendownloadnya saja akan lari ke link ini, link itu dan sebagainya. Ketika Bapak Ibu mencarinya di PMM, di platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu akan aman berselancarnya. Dan fitur-fiturnya juga sangat mudah, tinggal buka, pilih, cari perjenjang dan sebagainya, unduh, sudah selesai. Nah, jadi tekankan lagi bagaimana kita untuk memanfaatkan dua tadi ya. Yang pertama adalah pemanfaatan Chromebook bagi sekolah yang punya Chromebook, bagi yang belum berdoa sajalah supaya dalam waktu dekat bisa mendapatkan Chromebook juga. Kemudian juga bagaimana Bapak Ibu mengeksplor PMM mulai dari mulai belajar, progres belajar, aksi nyata, kemudian menggunakan bahan ajar dan menggunakan asesmen dan menggunakan perangkat ajar. Nah, ini nanti akan mempengaruhi dua dashboard ini ya Bapak Ibu ya. Dua dashboard ini akan berpengaruh ke tempatnya Bapak Ibu terkait PMM dan juga pemanfaatan Chromebook. Saya kembali ke sini. Nah, adapun untuk penugasannya, nah untuk penugasannya Bapak Ibu cukup masukkan capture bahwa Bapak Ibu sudah masukkan di PMM. Untuk kalau yang bagi yang Chromebook gitu kan, di link pemanfaatan Chromebook. Kalau bagi bahan ajar berarti bahan ajarnya. Kemudian ada dua, ada yang screenshot yang di tampilan ininya, template-nya. Kemudian yang kedua screenshot di bagian yang ketika sudah unggah bukti karya. Sudah sih sebenarnya materi kita tidak terlalu banyak, tapi kita lebih banyak ke diskusinya nanti. Makanya saya tekankan kalau ada kesulitan sebenarnya kita bergabung di grup. Sekali lagi mohon izin bagi kawan-kawan yang sudah ada di virtual ini, sudah bergabung di grup semua atau gimana? Atau bisa di-share kembali chat grup kita, Bu Liana? Nggih, baik Pak, ulun kirim ulang lagi. Nah, kita sudah lanjut ke sesi terakhir tanya jawab. Kita sekaligus saja ya Bu Rehani ya, sekaligus sesi tanya jawab yang terkait pemanfaatan Chromebook dan sekaligus tanya jawab terkait bagaimana pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas ini nantinya Bu Rehani, nanti kan kawan yang telah melaksanakan tugas akan mendapatkan sertifikat. Itu ya Bu Rehani ya. Ya Bu Rehani. Ya Pak, putus-putus dari suara pian Pak. Nah, disambung aja Bu, putus nyambung ini. Nyambung. Jaringannya juga lelah Bu. Ya yakin Bapak juga dengan segala kesibukannya dan sebagainya. Alhamdulillah sangat apresiasi dengan Bapak Ibu masih semangat sampai di sisi siang hari ini. Untuk link pengumpulan tugas dan link absensi bisa sambil di-share nggak Bapak? Ya. Jadi kita share di sini link absensi, kemudian link pengumpulan tugas. Ya. Kita share ya, untuk link pengumpulan tugas ya. Jadi untuk teknis bagaimana kawan-kawan tugasnya, jadi ngerti di mana masukannya dan sebagainya. Gitu ya. Link absensi Bapak Ibu ya, untuk sudah terhadir di siang hari ini. Nah, ini untuk link presensi.
Kemudian link pengumpulan tugasnya, saya minta tolong share, Bu. Oke, sudah ulun share untuk link presensi dan link pengumpulan tugas Bapak Ibu. Oke, saya terakhir ini untuk link pengumpulan tugas supaya lebih khatam ya. Kalau di grup ntar takutnya ada yang ketinggalan dan sebagainya. Saya izin share lagi ya Bunda ya untuk link pengumpulan tugas ini mohon ditambahkan nanti ya kalau ada yang kurang dan sebagainya. Ya, siap, silakan Pak. Sudah terlihat ya Bunda ya? Terlihat. Oke, ini untuk pengumpulan tugas Bapak Ibu seperti biasa untuk di data awal ini ada nama unit kerja. Nah kemudian kita akan bermain di pengumpulan tugas ini ada screenshot yang harus dikumpulkan. Yang pertama terkait uji kompetensi pelajar belajar ID, di sini minimal 20 pelajar bagi jenjang SD dan SMP. Nah, cara untuk membuktikannya adalah di mana Bu Rai? Di dashboard ya Bu Rai ya. Screenshotnya berupa uji kompetensinya ya Bu Rai. Betul. Yang dikirimkan. Betul. Nah, yang di capture berarti uji kompetensi Dashboard. Dashboard kan? ya. Dashboard uji kompetensi. Ada linknya dibagikan ya? Sudah tadi ya? Belum. Link untuk melihat berapa yang sudah dibagikan Bu? Belum? Belum. Belum ya? Saya coba buka lagi deh. Pak, nanti kita kumpulkan Pak dalam satu apa gitu, link ini supaya nggak tenggelam ya nanti ya, sambil ya. Nggak apa sambil dulu Pak, nanti kita rekap kembali ya linknya. Oke, berarti kita lanjut ini aja dulu ya, pengumpulan tugas tadi ya. Nanti linknya akan ada ya Bu, Bapak Ibu ya. Screenshot bukti uji kompetensi 20 pelajar jenjang SD dan SMP. Khususnya berarti TK tidak termasuk ya Bu Rai ya. Kemudian yang kedua, karena TK tidak termasuk di atas, TK berbeda tugasnya. Tugasnya adalah screenshot bukti aktivasi akun jenjang TK. Berarti yang di screenshot adalah di dashboard belajar ID ya, yang tadi dipaparkan oleh Pak Sahrani di awal. Gitu ya, Bunda ya. Kalau hanya kurang ditambahkan. Betul-betul terus Bunda ini. Anak salahkan kedua Nil menyalahkan Pak. Terima kasih Bu. Karena kan dapat 100 pian. Ya. Kemudian screenshot ringkasan explore rapot pendidikan. Kecuali, nah TK pengecualian karena TK tidak ada menu explore pada rapot pendidikannya. Jadi yang disampaikan Pak Denny di awal tadi juga, Bapak Ibu bisa screenshot di halaman explore rapot pendidikan Bapak Ibu yang ada biodata nama sekolah Bapak Ibu masing-masing. Screenshot di sana, masukkan hasil screenshotnya di sini. Nah, di sini masukkan, selesai. Nah, masukkan bisa melalui unggah atau melalui link juga bebas. Kemudian yang berikutnya adalah screenshot unggahan bukti karya DPMM. Tadi sudah disampaikan Bu oleh Hani juga kan ketika sesi tadi. Bukti karya PMM tidak wajib bagi peserta yang mengerjakan praktek baik Chromebook. Berarti bukti karya DPMM-nya yang seperti ini tadi ya gambarannya ya Bu Ira ya. Seperti yang saya sampaikan tadi yang DPMM ya, yang di screenshot ya. Berupa bahan ajar. Kemudian setelah screenshotnya, kemudian linknya juga masukkan di sini. Link dari PMM. Yang biasa kita bagikan ke grup WA dan sebagainya, minta umpan balik dan sebagainya itu ya, link yang itu ya Bu ya. Betul. Betul lagi ya, betul. Betul terus. Oke. Betul terus. Kemudian supaya dapat 100. Ini Bu. Screenshot bukti pengumpulan tugas untuk praktik baik. Nah, ini kalau praktik baik berarti ini salah satu ya untuk Chromebook berarti poinnya di sini praktik baik yang menggunakan Chromebook. Tapi untuk yang tidak punya Chromebook
tugasnya adalah membuat yang bahan ajar tadi bukti karya di PMM. Jadi ada 2 nih. Jadi ketika ini Chromebook berarti tidak wajib nih. Bagi yang tidak memiliki Chromebook. Oh, tidak wajib bagi sekolah yang tidak memiliki Chromebook. Berarti ini wajib bagi yang memiliki Chromebook. Screenshot buktinya di mana? Di laporan ini tadi. Nah, di laporan ini Bapak Ibu screenshot, pas di nama Bapak Ibu kumpulkan. Linknya di sini, link dari praktik baik yang Bapak Ibu masukkan yang berupa template tadi di sini. Masukkan. Kirim. Habis, sampai di sini mungkin saya akhiri dulu. Mungkin kita sesi tanya jawab ya, nggak terlalu banyak mungkin ya, Bu Liana ya. Nggih, Bapak. Nggih, Bapak. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya terkait pengumpulan tugas ataupun terkait pemanfaatan Chromebook dan juga PMM tadi. Dipersilakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan komen di kolom komentar mengenai penugasan kita. Tapi nanti Bapak Ibu jangan takut ya untuk linknya karena banyak sekali link hari ini. Bapak Ibu yang penting bergabung di grup WA saja dulu. Nanti kita akan banyak poin di sana. Tapi terakhir saya sampaikan untuk penugasan ini ada due date-nya ya, Bura ya. Ada due date 1 minggu ya, 1 minggu itu dari sekarang. Betul, 1 minggu. Tadi kan ada yang tanya tuh kapan terakhir untuk uji kompetensi siswa. Nah, berarti 1 minggu dari sekarang untuk pengumpulan tugas. Tapi untuk semua siswa uji kompetensi silahkan sampai kapanpun uji kompetensi. Karena itu balik lagi ketika melakukan uji kompetensi itu bukan dampaknya bagi kita pribadi, sekali manfaatnya untuk siswa. Apalagi di sana ada bagaimana cara menggunakan internet yang baik, internet yang cerdas. Karena kita sekarang ini maklum sudah melek dengan teknologi, melek dengan internet. Jangan sampai dia kebablasan menggunakan internetnya. Yang repot kan kita juga guru-gurunya. Jadi alangkah baiknya kita sedia payung lah sebelum hujan. Jadi kita bekali anak-anak kita dengan edukasi yang baik untuk bagaimana berinternet yang sehat dan sebagainya. Seperti itu. Date-nya berarti kalau ini tanggal 1 berarti di tanggal 17, Bapak. 17. Iya. Nanti akan dilihatkan juga di grup. Jadi sambil dicek ya Ibu ya, kembali masuk ke grup WA bagi yang untuk link absensi juga jangan lupa untuk dikumpulkan hari ini kalau link absensi presensi ini. Kemudian link pengumpulan tugas nanti kapan Bapak Ibu bisanya. Jadi terkait uji kompetensi dan sebagainya kapan ada momen yang longgar bisa dilaksanakan. Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Kemudian untuk yang uji kompetensi ada 20 siswa, kalau sekolah tersebut misalnya tidak menyampai 20 atau di kelas tersebut tidak sampai 20 aja. Bisa ke kelas lain dan sebagainya. Bisa difasilitasi seperti itu. Kemudian ya Bu Rayani ya terkait bagaimana penulisan data ketika uji kompetensi supaya tidak keliru dan sebagainya, supaya tepat sasaran. Pastikan dulu ketika link saya share lagi ya untuk uji kompetensi. Sambil menunggu penanya-penanya. Nanti ketika Bapak Ibu masuk ke link uji kompetensi di sini, Bapak Ibu akan disuguhkan juga materi, ya, materi yang ada di terkait bagaimana internet sehat dan sebagainya tadi yang sudah disampaikan Bu Rai juga tadi. Sini materinya bisa diakses di link sini langsung Bapak Ibu. Nah, ini ada linknya. Kemudian di sini ada dashboard pengimbasan yang Bapak Ibu screenshot tadi bisa di sini. Biasanya 30 menit, tapi tergantung dari padat atau tidaknya alur yang menggunakan link tersebut. Nah, ini pastikan Bapak Ibu, bagi murid Bapak Ibu, akunnya di sini adalah akun dia dengan belajar ID-nya. Misalnya SD berarti @SD belajar ID, kalau SMP @SMP belajar ID. Pastikan dia menggunakan akun dia masing-masing. Ketika menggunakan handphone, jangan sampai ketika dia menggunakan akun pribadi. Kalau memang akun pribadi, maka bisa pilih diganti akun di sini.
arahkan untuk menggunakan akun Belajar ID yang sudah yang dikeluarkan oleh sekolah gitu kan, yang sudah diambil dari portal Belajar ID. Oke, sampai di situ. Kemudian di sini akan berhubungan di sini emailnya. Nah, kemudian untuk menuliskan alamat email bisa dituliskan secara manual, tapi untuk supaya jangan ada ketinggalan bisa langsung di copy paste saja Bapak Ibu, ditempelkan, ambil dari atas sini, masukkan ke email Belajar ID siswa yang ada di bawah sini. Kemudian yang ini pastikan Bapak Ibu jangan yang punya siswa, kalau yang ini adalah punya gurunya. Ini ada contohnya di sini, template-nya ada siswa, kalau di sini guru ya, berarti guru pendamping, nanti Bapak Ibu yang mendampingi di kelas Bapak Ibu masing-masing. Di sini juga sudah tersedia materinya apa saja yang bisa disampaikan sebelum mereka melakukan uji kompetensi. Nah, jadi bisa disampaikan materinya di sini Bapak Ibu. Nah, kayaknya udah paham semua nih Bu Liana ya. Ada yang tanyakan lagi Bapak Ibu yang lain? Iya, betul Bapak. Tidak ada yang bertanya nih Bapak, atau mungkin nanti bisa bertanya di grup untuk lebih jelasnya lagi nanti. Oke, siap. Silakan Bapak, ada lagi yang mau disampaikan? Kalau saya cukup sih sebenarnya. Bu Rai, gimana Bu Rai? Ada yang mau disampaikan lagi Bu Rai? Tidak Pak, cukup saja. Nanti gampang saja kalau mereka ada pertanyaan silahkan di WA kita saja. Oke. Sama tadi Pak ya, kita nanti berusaha untuk mengumpulkan link-link yang diperlukan pada peserta. Mungkin bisa di deskripsi grup WA bisa ya? Oh iya. Kumpulkan supaya enak carinya, supaya jangan ada yang tenggelam ketika bertanya-bertanya ya. Jadi kita kumpulkan Mungkin lagi. Ya di grup, di deskripsi grup WA. Dari saya. Tahu sedikit Bu Liana mungkin terakhir dari saya nih sebelum mengakhiri sesi. Jadi silakan Bapak. Bapak Ibu yang saya hormati, kawan-kawan di Kabupaten Tabalong khususnya. Jadi inti dari kegiatan kita hari ini dari pagi kita sampai di siang hari ini tentunya semoga apa yang kita lakukan di siang hari ini ada manfaatnya baik diri kita pribadi sebagai guru, kemudian bagi dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Tabalong pada umumnya. Intinya Bapak Ibu, bahwasanya apa yang kita bahas hari ini terkait link yang banyak sekali, adapun dashboard yang banyak sekali, itu adalah gambaran dari bagaimana perkembangan potret pendidikan era sekarang yang sudah banyak sekali memanfaatkan teknologi. Tapi tenang saja Bapak Ibu, teknologi itu tidak akan pernah menggantikan kehadiran Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu masing-masing selama Bapak Ibu mampu memberikan pelayanan, memberikan tuntunan di kelas Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu dengan baik, dan tentunya Bapak Ibu meningkatkan kompetensi Bapak Ibu itu sendiri, jangan sampai mau dikendalikan oleh teknologi. Percayalah Bapak Ibu, apa tujuan baik Bapak Ibu hari ini dihitung nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, dan semoga terakhir kegiatan kita pada siang hari ini bermanfaat. Dan pribadi mohon maaf juga apabila tadi terkait penyampaian ada yang kurang jelas atau juga terkait jaringan dan sebagainya, memang kita tidak bisa menduga. Tapi harapan saya sengaja ini jaringannya tidak terlalu jelas supaya saya ini diundang ke Tabalong ini untuk langsung tatap muka dengan Bapak Ibu ini. Jadi tidak ada lagi faktor kendala. Sepakat ya Berhati ya? Kawan-kawan Dutek 2023. Sepakat. Saya mau juga. Wah, jadi mudah-mudahan jauh dari Banjarmasin. Sepakat kita. Oke. Terima kasih. Mungkin itu sedikit dari saya. Mungkin ada closing statement dari Bu Rehani juga nih kayaknya nih. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya closing statement dari Pak Irwansyah sudah lumayan mengcover apa yang maksud dari hati kita juga ya, Ibu Liana ya. Hari ini temanya webinar ya. Biasanya jarang-jarang webinar itu dikasihkan tugas yang sedemikian rupa. Kalau dulu-dulu biasanya kalau misalkan kegiatan pelatihan BIMTEK tujuannya adalah mendapatkan sertifikat. Sebelum mendapatkan sertifikat itu mengerjakan tugas dulu. Nah, biasanya kan seperti itu. Tapi untuk kali ini webinar kita ini yang sangat luar biasa ini kita kembalikan lagi niat kita, yakni bukan tertuju kepada sertifikat, tapi lebih kepada bagaimana caranya kita sama-sama berjuang, sama-sama berusaha untuk meningkatkan
implementasi dari pemanfaatan akun belajar.id tadi yang tujuannya semua tidak lain dan tidak bukan adalah ke peserta didik kita lagi. Jadi semua tujuannya yang kita lakukan hari ini adalah demi melancarkan proses pembelajaran di kelas kita, demi meningkatkan performa sekolah kita. Hasil dari bercermin tadi, refleksinya, tujuannya tidak lain tidak bukan adalah peserta didik kita sendiri. Jadi niatkan itu, kalaupun terkesan banyak, ya semoga sesuai dengan nanti amal jariahnya. Wah, jadi kayak keberkahannya juga tambah banyak, manfaatnya juga tambah banyak, sehingga kita sebagai seorang guru, seperti yang dikatakan oleh Pak Irwansyah tadi, dengan teknologi yang ada tetap tidak tergeserkan, karena peran kita tetap penting dalam hal mengawal perkembangan tentang perkembangan dunia kependidikan saat ini. Jadi itu saja Bapak Ibu, semangat untuk Bapak Ibu yang mungkin setelah ini agak-agak kok banyak banget gitu ya, tapi tidak apa-apa menurutku, banyaknya itu karena sendiri. Coba deh kerjakannya sama-sama bareng-bareng dengan teman-temannya, insya Allah nanti akan dipermudah dan kami pun tidak akan menutup mata hati dan pikiran kami. Maksudnya silahkan saja bertanya di grup WA, nanti insya Allah akan kami coba bantu Bapak Ibu untuk meluruskan yang jika ada pertanyaan-pertanyaan yang memumutkan kepala Bapak Ibu sekalian. Baik, itu saja dari saya, kurang lebih dari awal sampai akhir, mungkin salah-salah kata, salah-salah hitap, atau ada suatu hal yang kurang, semoga dapat dimaklumi, dan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih banyak, senang sekali bertemu, membersamai Bapak Ibu sekalian melalui tatap maya. Semoga kedepannya kita bisa berjumpa langsung bertatap muka ya. Baik, terima kasih. Itu saja Ibu Liana, saya kembalikan kepada Ibu Liana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Raihani dan Bapak Irwansyah, sangat luar biasa penyampaiannya. Nggih. Ada yang ngomen sudah lapar janji. Semuanya pasti kita kelaparan ya. Untuk mengakhiri sesi kita pada siang hari ini, nggih. Mungkin kita on kamera dulu semuanya. Kita melakukan sesi foto bersama. Nggih. Iya, on kamera semua. Ibu Hayatul bisa bantu ulun? Iya. Sudah semuanya? Iya. Oke. Yang belum silakan di-on-kan kameranya dulu. Iya. Ulun mulai dari slide 1 ya. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Oke, slide kedua. Slide ketiga, senyum Bapak Ibu. Slide keempat. Slide kelima. Slide keenam. Dan yang terakhir adalah slide ke-7. Oke, alhamdulillah sudah semua Bapak Ibu. Untuk mengakhiri webinar kita pada siang hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian terima kasih Bapak Ibu semua. Ulun akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman videonya bisa dilihat di YouTube ya, Bapak Ibu ya. Kalau memang ada yang Betul. atau ada kecepatan kan gitu misalnya, atau mungkin kalau malam bisa lebih santai sampai pagi kan misalnya, bisa dilihat di YouTube kembali. Di YouTube BPMP ya Bu Rehani ya. Iya betul Pak, di BPMP. Search aja langsung di YouTube BPMP akan muncul. Minta maaf, terima kasih juga untuk kawan-kawan moderator ini, Pak. Iya, biasa Bapak Ibu moderator. Stay tune dari awal sampai akhir. Bisa berkolaborasi lagi di kegiatan Semangat berikutnya. ya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Semoga masuk yang besar. Amin. Berarti slotnya tinggal 2 ya Bu Rehani ya. 3 udah di sini kan, 5 besar berarti slotnya tinggal 2. Main slot dia. Silakan nih, boleh Bapak Ibu kita yang lihat. mau meninggalkan ruang Zoom juga sudah tidak apa. Silakan Bapak Ibu. Kemana kita Pak Irwan makanan?
Paliat kah di mana aja? Tanjung tuh Paliat kah? Jauh. Kita lihat lah wujud. Siapa SD Negeri 2 Pembataan tahu nih. Ada Ah, tadi 8 Tanjung Tepang kali Pedi. Nyaman udang di situ malah. Kita lihat. Weh. Kalau nyalakan mic ini. Tahan Diambil. asam urat jar makan udang. Kolesterol. Kenapa Pak? Rumah makan Paliat kita makan Paliat. Jakanya parah. Di Mabuun Pak. Oh di Mabuun kah? Dian di mananya Pak? Di Tanjung Selatan Pak. Oh ya Pak. Aja Pak kalau hendak hauran dan sebagainya, kami izin jaga kandang sambil melihat orang keluaran. Pun bingung juga apa kameranya nyala-nyala dari tadi habis dilempar tuh. Apakah settingannya terstart lagi tadi pakai kalau web yang tadi pertama. Pak Irwan tukang kunci lawang, jadi sini berdudi lah Pak lah. Nggih. Nggih, selamatlah minta rela Bapak Ibu lah. Ada salah hilap. Oke, sama-sama. Tapi tugas Sama-sama. kita Ketemu belum lagi kita berakhir, di grup kawan-kawan WA Pak. masih rame di grup tuh nanti. Iya. Di grup WA kita sambung lagi Pak lah. Ya. Boleh lip lah, lip berdulu lah. Anu, Izin aku dulu. manggil sudah. Ya. Kakak tingkatan. Ya udah lapar. Tingkatan belum di gamenya. Izin lip. Betul, sudah betul kayak kemana? Ulun izin lip juga Bapak Ibu. Nah, saya mau izin untuk menutup ruang Zoom ini ya Bapak Ibu ya. Siap Bapak.